Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, dalam sholat, khusyuk juga hal terpenting yang sangat perlu diperhatikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menerima ibadah yang ikhlas dan benar-benar khusyuk dari hambanya. Namun terkadang kita manusia selalu saja menghayal dan memikirkan sesuatu hal dalam sholat yang sebenarnya hal itu tidak terlalu penting, seperti lupa menaruh kunci, lupa matikan lampu, belum bayar tagihan, dan lain sebagainya. Hal ini semua akan teringat ketika sholat, karena setanlah yang berperan di dalamnya. Dia akan berbisik di telinga kita sampai kita terhanyut dalam suasana dan akhirnya lupa bacaan sholat dan juga lupa rakaatnya. Lantas apakah yang harus kita lakukan ketika lupa rakaat? Mari simak video ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memuji orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Makna khusyuk itu sendiri adalah hadirnya hati seorang hamba di hadapan Allah, menghayati kedekatan dengannya, hingga tentram hatinya karenanya, tenang jiwa dan gerakannya, tidak banyak mengingat sesuatu di luar urusan sholat, beradab di hadapan Rabb-Nya, menghayati seluruh apa yang ia ucapkan dan lakukan dalam sholatnya, dari awal hingga selesai sholatnya, sehingga hilang was-was atau bisikan syaitan dan berbagai pikiran yang jelek. Inilah ruh dan maksud sholat. Sholat yang seperti inilah yang ditulis pahalanya bagi seorang hamba. Jadi sholat yang tidak ada kekhusyukan dan tidak ada pula kehadiran hati, walaupun sholat seperti itu sah dan diberi pahala pelakunya, namun sesungguhnya pahala sholat itu sesuai dengan kehadiran hati di dalam mengerjakannya. Tafsir As-Sa'di. Namun pertanyaannya, sudahkah kita termasuk orang yang khusyuk ketika sholat? Seorang muslim ketika melaksanakan sholat sangat dianjurkan untuk khusyuk. Anjuran ini bahkan ditekankan bahwa kekhusyukan dapat menjadi pengantar sholat diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim mendapati sholat wajib, kemudian dia menyempurnakan wudhu, khusyuk dan rukuknya, kecuali akan menjadi penghapus bagi dosa-dosanya yang telah lalu, selama tidak melakukan dosa besar, dan ini untuk sepanjang masa." Hadis riwayat Muslim. Jadi, khusyuk dalam sholat juga menjadikan penghapusan dosa-dosa yang telah lalu. Selain itu, dengan khusyuk bertambahlah munajat seseorang kepada Rabb-Nya, demikian pula kedekatan Rabb-Nya kepadanya, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap hambanya di dalam sholatnya, selama dia atau hamba tidak berpaling. Apabila dia memalingkan wajahnya, maka Allah pun berpaling darinya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai. Lalu bagaimanakah jikalau kita terlanjur terlena dalam pikiran kita, sehingga salah bacaan dan bahkan lupa rakaat sholat? Sahabat muslim, sesungguhnya sholat adalah kobaran api pertempuran bersama setan. Pertempuran was-was dan bisikan-bisikan, karena kita berdiri pada tempat yang agung, paling dekatnya kedudukan dengan Allah dan paling dibenci setan. Kemudian setan menghiasi di depan pandangan kita dengan kesenangan, menawarkan keindahan dan godaan. Dia juga mengingatkan yang kita lupakan, sehingga dia merasa senang ketika sholat rusak, sebagaimana baju yang rusak, usang, tidak mendapatkan pahala, dan tidak pula mendapatkan keutamaan. Tapi sebagian orang tidak akan merasa bersalah ketika sholatnya tidak khusyuk. Mereka merasa cukup menjalani kewajiban saja, tanpa perlu memikirkan kekhusyukannya. Padahal sholat itu ada dua jenis, ada yang sah dan ada yang diterima. Banyak yang sholatnya sah tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba selesai dari sholatnya dan dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, atau setengahnya. Mushkilul Athar. Maukah kita ketika sholat tapi yang didapat hanya 1/10 pahala dari sholat kita? Sungguh rugilah mereka yang tak pernah memikirkan hal ini dan bahkan tak peduli dengan pahala sholatnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika azan sholat dikumandangkan, setan mundur dengan terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan. Jika azan selesai, dia datang lagi. Jika iqomah, dia mundur lagi. Jika selesai iqomah, dia datang lagi sehingga mengganggu antara manusia dengan dirinya. Setan berkata, ingat ini, ingat itu,
sampai dia manusia tidak ingat hingga berapa rakaat dia sholat. Jika seseorang mendapatkan seperti itu, maka hendaklah dia sujud 2 kali pada saat dia dalam keadaan duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut maknanya adalah untuk menutupi kekurangan atau kelebihan dalam sholat kita, maka lakukanlah sujud 2 kali yang biasa disebut dengan nama sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud di akhir sholat, bisa sebelum atau sesudah salam. Ketika ingin sujud disyariatkan untuk mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Mengenai bacaannya ketika sujud sahwi adalah seperti bacaan sujud biasa ketika sholat. Kemudian ketika ingin bangkit dari sujud, disyariatkan juga untuk bertakbir. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat zuhur 5 rakaat. Beliau kemudian ditanya, apakah jumlah rakaat ini memang ditambah? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, mengapa demikian? Sahabat yang tadinya menjadi makmum mengatakan, Anda telah melaksanakan sholat zuhur 5 rakaat. Lantas beliau pun sujud sebanyak 2 kali setelah selesai salam itu. Hadis riwayat Bukhari. Namun sujud sahwi hanya dilakukan jika terdapat kekurangan pada sholat, seperti kekurangan tasyahud awal atau lupa jumlah rakaat. Ini berarti kekurangan tadi butuh ditambal. Maka menutupinya tentu saja dengan sujud sahwi sebelum salam untuk menyempurnakan sholat. Namun jika terdapat kelebihan dalam sholat seperti terlupa hingga menambah 1 rakaat, maka hendaklah sujud sahwi dilakukan sesudah salam. Karena sujud sahwi ketika itu bertujuan untuk menghinakan setan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, demikianlah makna khusyuk dan penjelasan tentang khusyuk. Khusyuk juga hal penting yang juga harus kita perhatikan dalam sholat, agar pahala yang kita dapatkan tidak berkurang dan sholat tidak menjadi sia-sia. Namun jikalau terlanjur melakukan kesalahan karena terlampau memikirkan sesuatu hal di luar bacaan sholat, maka lakukanlah sujud sahwi, karena kalau tidak melakukannya, setan akan menertawakan kita karena berhasil mengacaukan kekhusyukan kita dalam sholat. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.